Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, mahasiswi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Sitnu Al-Masuni, Danger, Lombok Timur. Video ini saya buat sebagai tugas UAS mata kuliah seminar dengan dosen pengampu Bapak Sunandar Asmaul Hadi, MPD. Dalam video ini saya mengangkat tulisan yang berjudul Pengaruh Mentadaburi Ayat Al-Quran tentang motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja sivitas akademika ya pada Islam. Latar belakang saya memilih judul ini yaitu karena berbagai macam permasalahan dalam pendidikan Islam yang begitu kompleks, di mana di dunia pendidikan ini Al-Quran sudah dikesampingkan, tidak lagi menjadi acuan utama dalam membuat suatu sumber ilmu, tetapi Al-Quran sudah mulai tergerus, sehingga begitupun dengan yang ada di sivitas akademika ya pada Islam ini, dengan latar belakang pendidiknya yang tidak semua dari dunia pendidikan, sehingga tugas dan tupoksinya di dalam mensiarkan agama ini masih sangat rendah, sehingga terinspirasi dengan itu saya mengangkat judul tersebut. Rumusan masalah yang ada yaitu yang pertama yaitu tentang apakah mentadaburi ayat Al-Quran tentang motivasi kerja dapat mempengaruhi peningkatan kinerja sivitas akademika ya pada Islam dalam aspek akademik dan non-akademik, dan yang kedua yaitu sejauh mana pengaruh mentadaburi ayat Al-Quran tentang motivasi kerja dapat meningkatkan kinerja sivitas akademika ya pada Islam. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui apakah mentadaburi ayat Al-Quran tentang motivasi kerja dapat mempengaruhi peningkatan kinerja sivitas akademika ya pada Islam dalam aspek akademik dan non-akademik, dan yang kedua adalah untuk menganalisis sejauh mana pengaruh mentadaburi ayat Al-Quran tentang motivasi kerja dapat mempengaruhi peningkatan kinerja sivitas akademika ya pada Islam. Ruang lingkup penelitian. Supaya penelitian ini jelas, maka poin pokok yang akan menjadi bahasan utamanya adalah sivitas akademika tentang bagaimana pengaruh sebelum dan sesudah mentadaburi ayat Al-Quran tentang motivasi yang dilakukan di Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Al-Madinatul Islamiyah Rumenang. Dalam telaah pustaka ini, peneliti menemukan hasil skripsi yang secara garis besar membahas tentang tadabbur Al-Quran sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian sebelumnya yaitu antara lain yang pertama yaitu Isra Adawiyah Siregar, yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang motivasi kerja dalam Islam yang ditulis tahun 2021, dan yang kedua yaitu Wahyudi Maguni tentang teori motivasi kerja dan prestasi kerja dalam Al-Quran yang ditulis tahun 2018. Yang ketiga yaitu Zulfitri tentang dampak tadarus dan tadabbur Al-Quran terhadap kinerja karyawan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Dari ketiga penulis ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi acuan untuk mendatangkan keberkahan, untuk meningkatkan kinerja itu dengan mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadikan Al-Quran itu sebagai acuan dalam atau petunjuk dalam membuat sebuah aturan itu. Kerangka teori di sini permasalahan yang timbul di dalam tulisan itu yang pertama yaitu kurangnya motivasi untuk mentadaburi Al-Quran oleh sivitas akademika, dan solusi yang diberikan yaitu dengan diadakannya kajian mingguan dan diberikan sanksi yang tegas bagi yang tidak mengikutinya. Metode penelitian yaitu yang pertama jenis dan pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Dua, lokasi dan waktu penelitian yaitu berada di Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Al-Madinatul Islamiyah Rumeneng dengan tenggang waktu selama 3 bulan, yaitu dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Dan yang ketiga yaitu subjek penelitiannya di sini adalah Sivitas Akademika yang ada di Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Al-Madinatul Islamiyah dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, voting, dan kuesioner. Teknis analisis datanya dan sistematika pembahasannya terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 itu terdiri dari judul, latar belakang masalah, tujuan masalah, dan di bab 2-nya itu merupakan jawaban dari bab ke-21-nya. Dan di bab ketiga itu terdiri dari metode penelitian tentang jenis penelitian apa yang dilakukan, tentang bagaimana pengumpulan data yang ada di dalam penelitian ini. Sehingga dari bab 1, 2, dan 3 itu merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Antara bab 1, bab 2, dan 3 ini akan berkaitan sehingga akan membentuk sebuah rangkaian tulisan yang menjawab dari permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini. Demikian video singkat yang saya buat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sehingga bisa terselesaikannya video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.